Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, situasi masih di Purwokerto sebelum kembali ke kebun, dan izinkan The Brondol untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Bang, untuk daerah Kalimantan tempat saya jenis tanahnya liat tanpa dolit bagaimana? Kembali lagi sahabat The Brondol, bahwa mau tanpa dolomit, tanpa rock fosfat, atau tanpa kasel, atau tanpa urea, maka yang terpenting adalah bahwa secara kebutuhan tanaman kelapa sawit adalah harus terpenuhi 4 unsur hara makro dan minimal 1 unsur hara mikro. Unsur hara makro apa saja? Kembali lagi, nitrogen, kalium, fosfor, magnesium. Kemudian kalau untuk mikro ada boron dan Cu. Yang tidak boleh terlupa sahabat The Brondol semuanya adalah ketika kita tidak pakai dolomit sekalipun, ya ada masalah nggak? Ya nggak ada masalah, Mas. Karena balik lagi, ketika kita tidak pakai dolomit, apakah biasanya bisa sumber magnesiumnya dari mana? Apakah dia dari kiserit kah? Atau dari NPK itu sendiri? Misalnya NPK 13,8, 27,4, 4 berarti 4% magnesium oksidanya. Atau kiserit misalnya yang kandungannya sekitar 30-an up ya, magnesium oksidanya. Sehingga kalau tidak pakai dolomit, maka yang perlu dipertanyakan adalah magnesiumnya tersedia dari sumber apa. Nah, kalau kita menggunakan dolomit, memang secara secara keuntungannya ada 2. Yang pertama adalah menaikkan pH tanah, kemudian yang kedua adalah sebagai sumber MgO atau magnesium bagi tanaman kelapa sawit. Sehingga kalau sahabat The Brondol tidak menggunakan dolomit, maka yang harus dipertanyakan tadi, apa sumber magnesiumnya itu dari mana? Nah, bicara tentang tanaman kelapa sawit tanpa dolomit, kita cuma mengingatkan apakah dolomit itu wajib? Jawabannya ya kalau bisa digunakan. Kenapa? Karena bahwa ada dua sisi keuntungan ketika kita menggunakan dolomit. Yang pertama ada kadar CaO yang nanti akan menaikkan pH tanah. Yang kedua, MgO adalah sumber hara magnesium bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ketika kita menggunakan kiserit, maka keuntungan kiserit hanya satu, yaitu adalah kadar MgO-nya yang cukup tinggi dan reaksinya relatif lebih cepat dibandingkan daripada kiserit itu sendiri. Daripada kiserit akan lebih cepat daripada dolomit. Tapi sahabat The Brondol semuanya, ketika sahabat The Brondol berbudidaya kelapa sawit, kalau saya sih tetap saya sarankan dolomit lebih bagus pakai dolomit saja. Karena dolomit bisa digunakan di mineral, ya bisa. Gambut jauh lebih baik. Itu karena bahwa ada keuntungan ketika kita menggunakan dolomit itu sendiri. Yang pertama memang tadi yang saya sampaikan, menaikkan pH, MgO-nya ada. Dan yang paling penting adalah bahwa dolomit merupakan bagian dari pembenah tanah yang relatif akan memberikan perbaikan pada struktur tanah yang kita lakukan, pada tanaman kelapa sawit yang kita tanami. Sehingga ketika tidak menggunakan dolomit, ya nggak apa-apa. Tapi balik lagi, sumber magnesium dari mana? Lah, kenapa harus pakai dolomit? Salah satunya bahwa pengasaman tanah yang terjadi di kita itu adalah tetap terjadi setiap tahun, tetap akan terjadi. Walaupun di saat ini kita lihat bahwa kadarnya misalnya pH-nya 5,5, apakah tahun depan akan turun? Ya jelas turun. Kenapa? Karena sumber pengasaman yang terjadi di dalam tanah kita tetap berjalan. Yang pertama adalah terjadinya air hujan yang datang ke tanah kita. Air hujan itu secara otomatis air hujannya juga asam. Dan yang kedua adalah bahwa air hujan sering membawa kation-kation basa yang nanti akan menambah asam dari tanah itu sendiri. Sehingga kalau saran saya, walaupun dia mau tanah liat, itu kemarin juga ada yang bertanya, Pak, pengen dilihat atau pasir itu termasuk apa? Ya mineral. Selain dia memang partikelnya gambut, ya dia semuanya mineral. Mau pasir, mau tanah liat berat, ataupun misalnya tanah galong misalnya orang ngomongnya, intinya semuanya adalah mineral. Tapi kalau yang gambut adalah tanah-tanah yang memiliki ketebalan ketebalan bahan organik yang relatif cukup tebal, yaitu di atas 50 cm ketebalannya. Sehingga jadi kalau misalnya masih tanah liat tanpa dolomit bagaimana? Ya nggak ada masalah. Tapi kita akan yang penting magnesiumnya bersumber pada apa?
Dan yang kedua adalah apa namanya, kita akan apa ya, kalau toh lahannya apakah tanah liat itu selalu basah? Jawabannya tidak. Seperti saya di daerah Purwokerto Selatan ini, lahannya adalah mineral, tapi relatif relatif asam, yang disebabkan karena memang pencuciannya cukup tinggi, yang warnanya merah-merah ini ya tetap warnanya tetap merah, dan apa namanya, kadarnya tetap cukup asam, sehingga tetap kalau menurut saya dolomit tetap diperlukan. Jadi kalau misalnya toh harus menggunakan kisrit ya nggak masalah, tapi lebih bagus tahun ini kisrit, tahun besok dolomit, tahun besok lagi kisrit, tahun besok lagi dolomit, akan jauh lebih baik khusus kalau kita gunakan tetap selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.